gunakan untuk bikin roti pisang coklat dan roti pisang serikaya. Ini bahan-bahannya sudah saya persiapkan semua, jadi sekaligus di sini saya akan bikin 2 resep untuk request dari subscriber Dapur Devita. Ini ada tepung terigu protein tinggi, saya pakai mereknya Cakra Kembar. Mau pakai merek apa aja boleh, asalkan pakai tepung protein tinggi, khusus untuk bikin roti-rotian yang dipanggang. Ini saya gunakan 500 gram tepung terigu protein tinggi, garam 5 gram atau setengah sendok teh, kuning telur 3 butir. Saya pakai yang ukuran sedang telurnya, jika ukurannya besar bisa pakai 2 butir saja kuningnya. Gula halus 100 gram. Ini saya gunakan gula halus, saya tidak menggunakan gula pasir. Di sini saya memberikan kalian tips menggunakan gula halus supaya nanti waktu kalian mengadon gulanya cepat hancur. Jadi lebih baik kita pakai gula halus supaya nanti bisa tercampur merata ke adonannya. Ini gula halus 100 gram. Butter 25 gram. Margarin 100 gram. Susu bubuk 25 gram. Susu cair 100 ml. Air es 225 ml sampai 250 ml kita gunakan. Jadi tergantung ukuran telurnya. Jika ukuran telurnya besar, bisa nanti air esnya ini kita tambahkan sedikit saja. Tapi jika ukuran telurnya ini kecil, kita bisa menambahkan air. Jadi waktu kita bikin adonan roti-rotian ini gampang, kita pakai logika saja. Jika adonannya kelembekan, tinggal kita tambahkan tepung saja sedikit. Jika adonannya kekerasan, tinggal kita tambahkan air sedikit, seperti itu ya. Jangan sampai nanti adonannya kelembekan, akhirnya kalian bikin adonan roti-rotian, roti donat, akhirnya nanti kurang bagus hasilnya. Jadi gampang. Jika adonannya terlalu kelembekan, tinggal ditambahkan tepung. Jika adonannya terlalu kekerasan, tinggal ditambahkan air, seperti itu. Dan fungsinya air es ini untuk bikin adonan roti-rotian supaya nanti ragi yang kita campurkan ke adonannya ini, adonannya waktu kita adon menggunakan mesin, supaya adonannya ini tidak cepat mengembang seperti itu. Pelembut saya gunakan 2 pelembut di sini. Satu merek, cuma sedikit beda fungsinya seperti itu. Peratos Cotton Active Plus yang ini, dan ini Peratos Active Plus. Peratos Active Plus ini memberikan nutrisi ragi supaya nanti hasil adonan ini yang kita campurkan memakai ragi, adonannya lebih mengembang 2 kali lipat. Jadi ragi ini fungsinya sebagai pengembang roti. Tapi jika tidak ada pelembut roti, ya hasilnya nanti kurang empuk rotinya. Jadi kita perlu menggunakan pelembut ini. Jadi ini pelembutnya Peratos Active Plus, ini yang saya gunakan. Ini takarannya 1 sendok teh ini, tapi tidak terlalu full ukurannya. Dan ini Peratos Active Plus saya gunakan. Ini setengah sendok teh. Bisa juga kita samakan saja supaya nanti hasilnya lebih bagus. Jadi Peratos Cotton Active Plus ini fungsinya sama, kedua-duanya pelembut ini. Melembutkan roti fungsinya. Cuma Peratos Cotton Active Plus ini supaya nanti rotinya ketika dia mengembang tidak gampang menyusut, dia mengokohkan seperti itu. Jadi ini fungsinya sama-sama. Cuma Peratos Active Plus supaya nanti rotinya ini lebih mengembang. Dia memberikan nutrisi ragi supaya nanti ragi ini bisa bekerja mengembangkan adonan roti, dan ketika rotinya dipanggang, rotinya mengembang sempurna seperti itu. Ini fungsinya pelembut roti. Kedua-duanya boleh di mix ya ketika kita bikin roti. Nah, ini dia contoh kemasannya. Ini yang Peratos Active Plus, kalian bisa lihat gambarnya ini. Ini khusus untuk roti yang mengembang 2 kali lipat. Contoh roti yang sudah ada di kemasannya, ini gambarnya. Roti bantal, roti sobek seperti ini. Dan yang ini, yang tadi Peratos Cotton Active Plus. Jadi kita bisa mix kedua-duanya. Peratos Cotton Active Plus ini fungsinya supaya nanti adonan roti ini ketika kita panggang tidak menyusut, kokoh. Dan ini juga sebagai pelembut, cuma tidak memberikan nutrisi ragi supaya nanti adonannya ini lebih mengembang. Ya, kalau yang ini memberikan nutrisi ragi supaya nanti roti yang kita bikin itu lebih mengembang. Jadi fungsinya ragi sebagai pengembang juga. Tapi jika kalian campurkan dengan
Poratos Active Plus, hasil roti yang kalian bikin nanti hasilnya lebih mengembang. Jadi ini fungsi kedua-duanya. Jadi ini sudah saya jelaskan. Terus ini saya memakai ragi yang mereknya Golarivan. Ada ragi yang bisa dikhususkan untuk segala jenis macam roti-rotian, ada yang dikhususkan untuk bikin roti. Jika ada yang dikhususkan untuk bikin roti, terus kalian gunakan untuk bikin donat, nanti jelas donatnya nanti berminyak seperti itu. Nah, di sini saya memberikan kalian tips memilih ragi yang bagus, bisa untuk segala jenis macam roti-rotian, bisa donat, bisa bapel, bisa mantau, terus bisa roti yang dipanggang. Ini solusinya ragi yang saya gunakan. Ini yang the best, oke? Ini saya gunakan untuk takaran bikin roti 1 kilo itu, takaran ragi yang paling bagus kita gunakan 14 gram. Jika setengah kilo 500 gram kita bikin adonan roti-rotian, lebih bagusnya kita gunakan ragi 7 gram saja. Itu sudah bagus. Oke. Ini raginya yang sudah saya kemas di dalam botol plastik, harus yang Tupperware seperti ini supaya nanti penutupnya ini kuat ya sayangnya. Jadi di sini Devito memberikan kalian lagi tips bonus mengemas ragi yang kita beli yang kemasan seperti ini kan banyak. Jika ini dimasukkan di dalam toples, otomatis nanti raginya cepat mati, cepat expired. Mending kalian masukin di dalam sini. Sama juga ini pelembut saya masukin di dalam botol. Ini kedua-duanya jadi seperti itu ya sayangnya. Oke. Terus ini ada topping-toppingnya. Karena ini saya mau bikin roti pisang coklat sama roti pisang srikaya. Ini sudah ada pisangnya di sini. Saya menggunakan pisang emas karena tekstur warnanya ini lebih kuning keemasan, lebih cantik, tidak kepucat-pucatan. Jadi ada 2 pisang yang bagus digunakan untuk bikin roti atau kue. Saya sebutkan roti sorry, pisang emas dan pisang tandu, itu yang bagus. Ini pisangnya. Ini ada topping-toppingnya, ada kismis, terus ada palm sugar, gula palm sugar, ada kayu manis. Ini topping-toppingnya nanti. Ada coklat bubuk ini. Dan ini tidak lupa lagi saya ada pasta supaya nanti adonan rotinya ini lebih wangi. Harus ada pasta supaya nanti tidak berbau tepung seperti itu. Ini saya ada pengoles roti yang paling bagus. Di sini saya kasih kalian bonus lagi memilih pengoles roti sebelum dipanggang supaya nanti hasil rotinya ini cantik. Karena susu evaporasi ini tidak ada campuran gulanya. Jika kalian bikin roti memakai olesan susu kental manis itu kan ada campuran gulanya, kalian campurkan air, dioles, otomatis nanti rotinya ini belum matang sudah coklat, mentah dia. Karena apa? Ada campuran gulanya. Di luar dia matang tapi matangnya di atas dan gosong. Pakai ini tidak ada campuran gulanya ya sayangnya. Kalian bisa pakai susu evaporasi mau merek apa aja bisa, asalkan susu evaporasi ya sayangnya, seperti itu. Ini bagus untuk pengoles roti. Kalangan pengusaha, kalangan bawah, kalangan menengah, kalangan atas, mereka pakai susu evaporasi sebagai pengoles roti supaya nanti hasil rotinya ini cantik warnanya. Ragi 7 gram saya gunakan karena saya pakai tepung terigu setengah kilo, jadi saya menggunakan 7 gram. Oke, ini 7 gram atau setara sama 1 sendok makan, 7 gram. Ini raginya saya mix dulu. Gula halus, susu bubuk. Saya tutupin raginya supaya raginya tidak terkena angin. Pelembut Poratos Cotton Active Plus. Poratos Active Plus. Oke, ini sudah saya mix bahan-bahan keringnya. Ini saya sisihkan dulu, saya singkirkan dulu di sini. Sebelah kuning telurnya saya mix susu cair. Mix selanjutnya ini ada pasta cair. Kalian bisa menggunakan pasta bubuk juga boleh, atau pasta cair mau merek apa saja boleh. Asalkan pasta ini sebagai campuran adonan supaya tidak berbau amis dari campuran telur dan tidak berbau tepung adonannya nanti. Agar rotinya wangi, harum. Margarin, garam,
butter ini saya satukan karena ini sama-sama asin. Oke, ini bahan-bahannya untuk bikin adonan rotinya sudah saya persiapkan. Selanjutnya Devita langsung mengadon. Ini saya gunakan mesin CDI. Ini mesinnya bukan kotor ya sayangnya. Saya selalu mengadon roti jadi tidak apa-apa. Ini langsung saya mengadon. Ini bekas adonan roti yang tadi saya bikin tadi pagi. Saya mengadon lagi. Oke, ini saya tuang bahan-bahan keringnya di mesin. Ini mesin CDI yang sering saya gunakan untuk bikin adonan roti-rotian. Dan mesinnya ini sudah bagus untuk kita memulai usaha yang bagi kalangan bawah, kalangan menengah, ini sudah bagus untuk digunakan mengadon roti. Maaf ya, ini penonton saya banyak sekali anak kecil di sini mengelilingi. Oke, langsung bahan-bahan basahnya saya mix sama bahan-bahan keringnya. Saya nyalakan start, langsung mengadon. Selanjutnya air esnya kita masukin secara bertahap, jangan sekaligus, nanti takutnya adonannya kelembekan. Jadi jika kita mengadon roti-rotian, saya sudah memberikan resepnya. Jika adonannya kelembekan, tinggal ditambahkan tepung sedikit. Jika adonannya kekerasan, tinggal ditambahkan air sedikit. Seperti itu, gampang. Kalian kok ini di sini terus, nggak pergi mainan sana. Seperti saya mainan saya. Nanti mau kembali lagi ke sini ya. Oke, mesinnya saya matikan dulu. Jika adonannya sudah setengah kali seperti ini, terakhir butter, margarin, dan garam saya mix supaya nanti waktu mengadon adonannya cepat kalis yang pertama dan raginya tidak terganggu. Jika nanti raginya terganggu, nanti adonannya lama mengembangnya. Makanya margarin, butter, dan garam terakhir di mix ke adonannya supaya nanti intinya cepat kalis dan adonannya cepat mengembang. Oke, ini langsung saya mix. Lanjut saya nyalakan mesinnya. Jadi kita mengadon harus membutuhkan waktu sekitar kurang dari 20-20 menit supaya nanti ini adonannya betul-betul kalis. Oke, langsung saya nyalakan lagi mesinnya, mengadon. Oke, ini adonannya sudah kalis. Saya mengadon waktunya itu sekitar kurang dari 25 menit, adonannya bisa sekalis ini. Jadi jika kita mau adonannya kalis harus menggunakan mesin. Bisa menggunakan tangan tapi nanti lama kalisnya. Ini adonannya yang sudah saya keluarkan dari mesin. Adonan yang bagus kita mengadon harus menggunakan mesin. Jika tidak menggunakan mesin nanti adonannya tidak bisa lentur seperti ini. Ini saya tarik. Adonannya elastis dan tembus pandang. Ini tidak ada cerita mengadon pakai tangan bisa sekalis ini. Ini menggunakan mesin. Saya saja menggunakan mesin mengadon adonan roti ini hampir waktunya kurang dari 25 menit. Bisa setengah jam sampai adonannya betul-betul kalis seperti ini. Ini ditarik. Jadi kalau kalian mau bikin roti apalagi mau berjualan harus menggunakan mesin. Menggunakan tangan memang dia kalis, nanti hasilnya tidak mungkin sekalis ini. Ini saja saya hampir setengah jam mengadon roti baru bisa kalis seperti ini. Apalagi menggunakan tangan, bagaimana ceritanya bisa kalis seperti ini menggunakan tangan. Ini menggunakan mesin. Jika hasilnya seperti ini, pasti nanti hasil rotinya empuk dan keempukannya bisa terjaga ketika dingin dan bermalam. Maaf Ajan, saya selesai dulu berbicara. Kan dari mesin, selanjutnya langsung kita bagi-bagi, tidak perlu lagi kita proofing, kita diamkan sekitar 30 menit karena waktu kita mengadon adonannya ini di dalam mesin, ini sudah makan waktu sekitar 15-25 menit dan adonannya sudah mengembang. Jika kalian proofing lagi sekitar 30 menit atau lebih dari 30 menit, nanti hasil rotinya kurang mulus. Karena waktu kita bagi-bagi, tentu saja waktu kita bulat-bulatkan nanti karena sudah proses mengembang, akhirnya nanti rotinya tidak mulus. Jadi saya di sini memberikan kalian tips jika sudah mengadon di dalam pengadonan ya, karena sudah butuh waktu sekitar 15-20 menit dan adonannya sudah mengembang. Tips saya langsung dibagi-bagi supaya nanti tidak overproofing seperti itu ya. Nah, ini langsung kita bagi-bagi. Oke.
Ini saya menggunakan timbangan ya, supaya nanti besarnya sama. 40 gram. Oke, ini sudah saya bagi-bagi. Selanjutnya kita bulat-bulatkan ya. Kita bentuk nih, gampang kita bentuk seperti ini, gampang. Jadi adonannya kita tarik dari atas ke bawah, terus kita kunci seperti ini. Oke. Ini lanjut, ini langsung saya isi topping karena saya lagi bikin video. Ini terlalu lama tadi prosesnya dan sudah mulai mengembang, jadi boleh langsung kita isi isian topping. Boleh juga jika kalian mau istirahatkan 30 menit boleh, tapi lebih bagusnya karena kita bikin banyak seperti ini, selesai dibentuk boleh langsung diisi isian. Jadi nanti saya proofingnya sekali aja. Oke, langsung saya isi. Oke, ini adonannya langsung saya pipihkan. Jadi kita isi isian toppingnya. Selainnya itu kita pipihkan yang bagian kasarnya ini. Ini kasar, kelihatan. Jadi ini yang kita pipihkan. Bagian halusnya kita biarkan di bagian bawah. Seperti ini, kita letakkan. Ini kelihatan. Oke, langsung saya pipihkan. Oke, dipipihkan. Ini isian coklatnya. Ini isian coklat toppingnya, bisa kelihatan. Ini coklat. Iya, coklat. Itu juga coklat yang enak itu tuh, yang ada coklatnya di atasnya itu Kak. Itu baru itu. Dalamnya coklat. Coklat. Di atasnya juga coklat, enak lagi. Sama harganya kok. Ini Devita lagi bikin video sambil berjualan roti. Oke, ini pisangnya, coklatnya sudah saya mix. Ini langsung ditutup, gampang seperti ini tutorialnya ya. Jadi dipencet-pencet bawahnya ini supaya nanti waktu mengembang dia tidak terbuka. Kelihatan ya? Nih. Baru kita rolling. Terus ini kita cubit-cubit, seperti ini kita tutup. Maaf jika berisik saya video hari ini karena saya berjualan roti sambil bikin video seperti ini. Nah, ini sudah jadi seperti ini penampakannya. Ini saya sisihkan dulu di sini, saya bikin dulu banyak-banyak baru nanti saya bentuk-bentuk. Kita pipihkan yang bagian kasarnya, bagian halusnya ditaruh di bagian bawah. Pisangnya langsung ditutup seperti ini, dicubit-cubit, gampang cubit-cubit seperti ini. Oke, setelah dibentuk memanjang seperti ini, saatnya kita potong. Sediakan gunting, langsung dipotong seperti ini ya. Jangan sampai terpotong sampai ke bawah, kita potong saja sampai terpotong pisangnya, tapi adonan kulitnya ini tidak boleh sampai terputus. Nah, bisa kelihatan coklatnya sudah keluar lumer seperti ini dan sudah kelihatan cantik. Oke, langsung saya letakkan di kertas job seperti ini. Kita bengkokkan seperti ini, kita lengketkan biar nanti teksturnya cantik. Seperti ini. Oke. Ini sama. Lihat. Tinggal digunting, gampang ya. Saya lihat gunting seperti ini. Harus pisangnya betul-betul terputus, kecuali adonannya yang di bawah tidak boleh sampai terputus. Seperti ini. Ini saya gunting lagi. Ini coklatnya sudah keluar lumer, kelihatan. Saya gunting lagi. Oke. Yang ini lagi saya gunting. Kelihatan ya tutorialnya. Oke.
Selanjutnya kita letakkan di kertas cup. Nah, tinggal diangkat saja. Oke. Ini bisa diangkat juga pakai ini kalau kalian tidak mau lengket, pakai pisau pemotong roti. Oke. Langsung diletakkan di loyang. Oke, ini loyangnya langsung saya letakkan di loyang. Oke, seperti ini. Ya, mandi sudah, Mi? Mandi sudah? Ya, mandi sudah. Oh, mandi kah sudah? Oke, ini rotinya sudah saya bentuk, belum saya beri topping. Saya istirahatkan kurang dari 1 jam karena saya memakai lemari pengembang. Jadi tidak perlu waktunya lama saya kembangkan. Kurang 1 jam atau 1 jam 30 menit saya kembangkan sudah bisa dipanggang. Karena saya tidak mengembangkan rotinya ini di luar. Oke. Ini sudah siap saya proofing dulu di lemari pengembang. Setelah itu nanti baru saya beri topping terakhir. Oke, ini lemari pengembangnya, tinggal saya letakkan. Saya tunggu sekitar waktunya kurang dari 1 jam atau lebih. Ya, dah. Oke, rotinya sudah mengembang. Saatnya saya beri topping. Jika sudah mengembang, boleh kita beri topping. Saya keluarkan dulu. Ini adonan rotinya yang sudah saya bentuk sudah cukup mengembang, siap diberi topping. Jadi setelah mengembang seperti ini kita beri topping. Jangan setelah kita bentuk diberi topping, nanti kurang bagus. Jadi seperti ini lebih bagus. Oke, dioles dulu pakai susu evaporasi biar nanti waktu dipanggang warnanya cantik dan setelah matang warnanya maksimal. Cantik warnanya. Aku itu cocok kerjanya jadi reporter kayaknya, Bu, ya. Jadi pembawa acara. Cocok saya. Cocok Jadi iya, jadi host cocok. Iya. Cocok sekali. Waktu Kila ulang tahun kan saya jadi MC. Lucu lagi, menghibur. dokter keuangan. Dokter perbaikingan. Ini harus dioles dulu. Coba tahu ini RCTI ngontrak aku. Jadi ini. Lain, apa itu yang petualang-petualang itu aku cocok nih. Yang ngontrak. Yang ngonten-ngonten gitu kan bisa berenang, saya bisa hidup menderita juga nggak apa-apa, tangan banting. Bisa disuruh nyelam di laut, bisa saya. Kamu bisa renang ya? Iya bisa, dulu kan saya ini, Bu, tinggalnya di mana, dekat laut, dekat sungai rumah saya. Si bocah petualang aku, Bu. Terus ini saya beri gula palem sugar. Ini palem sugar. Kita taburin. Bisa diganti palem sugar pakai gula putih, cuma nanti penampakannya kurang bagus. Palem sugar lebih bagus. Assalamualaikum. Terus diberi taburan coklat bubuk. Ini coklat bubuk ya, Cinta.
tangan. Oke. Selanjutnya diberi keju terakhir sedikit. Oke, ini sudah selesai. Lanjut, ini boleh langsung kita panggang. Seperti ini penampakannya. Cantik banget rotinya. Ini ovennya yang saya gunakan, oven gas. Saya memanggang roti pakai oven gas. Dan rotinya sudah siap saya mau panggang. Oke, rotinya langsung saya taruh di api bawah yang pertama. So, ini loyang. Jadi, ovennya ini harus panas dulu. Ketika sudah panas, baru kita panggang rotinya supaya tidak kaget. Oke, loyang yang kedua saya taruh di api atas. Lalu saya tutup ovennya. Saya tutup. Oke. Saya panggang kurang waktunya dari 35 menit, paling cepat 30 menit. Panas suhu ovennya sekitar 180 Celcius. Oke, ini rotinya sudah matang. Selanjutnya saya pindahkan di rak pendingin. Yang seperti ini rak pendingin. Ini yang di bawahnya loyang. Fungsinya rak pendingin ini biar rotinya tidak basah bawahnya. Makanya ada roti basah bawahnya karena tidak dipindahkan di rak pendingin, dibiarkan di loyang. Kakak mau yang baru? Boleh deh. Keluar dari oven jangan dibiarkan di loyang karena nanti bisa basah bawahnya karena loyangnya masih panas. Jadi seperti ini saya pindahkan di rak pendingin. Seperti ini rak pendingin contohnya yang saya angkat sekarang seperti ini. Itu ada loyang bawahnya. Nah, ini dia loyangnya, ini rak pendinginnya. Jadi seperti itu. Sayangnya ada subscriber Dapur Devita bertanya, "Kak, kenapa roti saya bawahnya basah?" Ya karena waktu rotinya sudah matang tidak dipindahkan di rak pendingin yang seperti ini yang saya angkat. Seperti ini. Jadi seperti itu solusinya. Jika rotinya sudah matang, harus dipindahkan di rak pendingin atau rak jala-jala seperti ini. Ya, seperti itu supaya nanti rotinya tidak tidak basah bawahnya seperti itu. Supaya nanti rotinya tidak basah bawahnya. Jika rotinya basah bawahnya, otomatis nanti rotinya tidak bertahan lama. Jika dia bermalam, bisa cepat rusak dan cepat berjamur. Jadi seperti ini solusinya. Coba dilihat dulu rotinya, cantik sekali. Seperti ini teksturnya. Ini coklatnya lumer dan kalian bisa lihat di dalamnya ada pisang. Cantik sekali. Ini laris sekali saya jual. Nih. Cantik sekali rotinya. Ini kalian cari rotinya, ini kalian mau beli di toko Holland atau di bakery ini tidak ada, hanya Dapur Devita saja yang menjual. Dan saya bikin resepnya seperti itu. Di Bricktol kalian mau cari tidak ada. Hanya Devita saja. Seperti ini penampakan cantik sekali. Oke, langsung saja kita lihat tekstur rotinya sama-sama. Ini satu saya ambil. Jadi bisa dilihat penampakannya. Coklatnya lumer. Kelihatan pisangnya di dalam. Dan ini cantik dan rasanya pun juga enak sekali. Oke, langsung saya coba. Nih.
Ini rotinya lembut sekali, kelihatan lembut. Dan serat rotinya ini panjang, lembut. Dan rasanya ini pasti enak. Oke, ini saya makan ya. Crispy ya. Kedengarannya saya makan. Enak sekali. Ini coklatnya lumer. Ini tekstur rotinya. Ada pisangnya, coklat. Oke, ini saya tunggu dingin. Setelah dingin baru saya kemas. Udah dingin. Setelah dingin kita langsung cepat-cepat kemas. Jangan dibiarkan terlalu lama terkena angin. Jika terlalu lama terkena angin, nanti rotinya bisa kering dan keras dan keempukannya berkurang. Jadi langsung saya kemas. Ini plastiknya yang saya gunakan. Banyak yang bertanya, Kakak Devita pakai plastik apa sih mengemas roti? Saya pakai plastik kaca. Ini dia. Ini tidak ada tempelannya. Cuma saya nanti kemas rotinya ini saya rekatkan pakai mesin press. Nanti saya perlihatkan. Oke, langsung saya kemas saja rotinya. Ini saya tidak perlu pakai sapu tangan karena ini kan bersih ya, langsung dimasukin aja. Saya juga sudah cuci tangan. Ya, langsung saya kemas seperti ini. Oh ya, seperti ini penampakannya, cantik sekali rotinya. Nih, cantik banget. Langsung dikemas.